Ini 60%, ini 60%, ini 40%. Nah, tetap kalah. Jadi terlalu banyak keburukan. Hey, what's up bro? Kembali lagi di Saling Bantah. Kali ini gua selaku moderator baru di sini akan memperkenalkan nama gua Ray, dan di samping kanan saya Mas Bro dan juga Om Kontra. Wah. Oh, gitu dong. Oke. Di sini sangat seru banget karena kita mau bahasin hal yang gak mungkin penting istilahnya ya, yaitu apakah belum woi, kalian ini belum mulai udah marah-marah. Apakah mantan itu perlu diingat? Let's go dari Mas Pro, mungkin bisa bicara terlebih dahulu. Oke. Jadi gini ya, dari emosi tadi udah kita tahu nih ya, apakah kita perlu mengingat mantan? Dari konsepnya aja udah mengingat mantan, berarti ini objeknya mantan orang, objeknya orang, seorang mantan. Oke. Pasti perlu ya? Pasti perlu. Kenapa itu bisa? Karena gini, perlu kalau banget. kenangan, kalau kita bicarakan masalah kenangan gitu, kenangan itu kalau ya menyakitkan itu bisa kalian lupain. Cuman kalau orangnya itu nggak bisa, bro. Sangat sulit, bro. Dan ini artinya dalam banget gitu loh ya? Dalam banget gitu. Ini bisa dibuat pelajaran mungkin ya kan? Oke. Mungkin ada alasan lain yang bisa Mas Bro bicarakan kenapa kalau mantan itu perlu diingat gitu? Itu salah satunya itu kayak apa ya? Kayak itu loh, saudara gitu loh. Kita udah saling mengenal. Ini bentar, Anda ini, saya kalau belum boleh bicara jangan bicara ya. Mas Pro masih menjelaskan. Saya masih bicara. Masih bicara gitu. Langsung saja Mas Pro tadi lanjutin. Jadi gini ya, kayak gini. Kita kan udah kenal tuh. Oke. Meskipun itu mantan, kita harus ngejaga hubungan sebagai mantan. Sebagai mantan nggak apa-apa, karena kita itu harus apa ya istilahnya, kayak itu loh, apa itu? Silaturahmi. Nah, menjaga hubungan, gitu. Silaturahmi. Meskipun itu menyakitkan ya nggak apa-apa. Tapi yang namanya mantan itu kan masa lalu gitu ya, Mas Bro. Kalaupun masa lalu itu harus dilupakan agar kita bisa melihat ke masa depan. Salah. Oh salah. Ya harus. Nggak harus itu. Kalau masa lalu itu ya, saya pernah dengar pepatah kayak gini. Dari kita melihat masa lalu, kita bisa memprediksi masa depan. Oke, dalam banget itu artinya ya. Jadi kita itu harus menoleh kembali ke belakang untuk belajar. Nggak bisa. Oke. Anda silakan bicara. Kita mengambil dari kata mantan. Oke, mantan. Kita belum tahu kita mantan ini sebagai apa. Oke. Sebagai teman atau nggak mungkin juga mantan teman, nggak mungkin. Mungkin mantan pacar, kekasih. Ya kan bener. Yeah. Kalau menurut saya kekasih tidak perlu diingat sih. Kekasih nggak perlu diingat. Tidak perlu. Nggak perlu. Ini kita ngambil konteks kekasih orangnya, maksudnya orangnya. Tapi kalau masalah kenangan-kenangan mungkin kita perlu, karena dari pengalaman-pengalaman kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Benar. Kalau kita ngelupain orangnya, cuma kita ingat kenangannya, terus yang diingat itu sama siapa? Cuma mantan gitu. Mantan yang mana? Mantan antum kan banyak. Nah, ini bukan tentang berapa banyak mantan ini. Iya. Ini bukan berarti banyak mantan. Berapa banyak mantan? Kan bener.
susah gitu. Mungkin semisal kita mengingat permasalahan yang dulu, kita kan nggak perlu mengingat seseorang. Perlu lah. Kenapa itu, Mas Bro? Diperlukan itu udah jadi satu bagian dalam kenangan gitu. Masa iya lu jalan sama siapa anjing gini? Sama mantan gua yang mana? Nah, mantan. Mana mantan lu? Kalau mantan lu banyak gimana Yang kan? penting mantan. Tapi mantan lu banyak. Kita nggak perlu tahu siapa. Jadi insomnia gitu. Yang diperlukan permasalahannya pengalaman yang dulu. Pengalaman iya kan udah masuk kenangan tuh. Kita nggak perlu mengingat orangnya. Ya perlu lah. Maksudnya bukan nggak perlu. Orangnya ini kan udah jadi satu sama kenangan. Tapi ketika kita mengingat orangnya, itu banyak pengalaman-pengalaman yang menurut kita bukan hanya sekedar menyakitkan. Menurut Anda mungkin, bukan menurut kita. Menurut Anda. Tapi kalau misalkan Anda mengingat pacar Anda, mantan pacar Anda, yang diingat bukan hanya sekedar masa lalu Anda tentang yang secara tersakiti. Mungkin kenangan manis mungkin kan. Atau hal-hal lainnya. Entah dari di luar pengalaman. Di luar pengalaman. Hah? Pengalaman maksudnya bukan dari yang menyakitkan, yang hal yang manis. Entah itu dari fisik, kecantikannya kan kita nggak perlu. Oke. Cukup di sana. Kontra omongan Anda sudah jauh dari kata apakah penting. Nggak penting. Nggak penting gitu. Nggak penting. Penting lah. Penting. Aduh. Penting. Mengingat itu penting. Mungkin lebih baik kita ganti topiknya. Apakah tetap kontak dengan mantan tidak selalu buruk umumnya? Oh. Nah ini. Mungkin dari kontra. Apa dari soalnya tadi? Tetap kontak dengan mantan tidak selalu buruk umumnya gitu. Gimana menurut Anda sebagai kontra? Kontra. Tapi kebanyakan selalu buruk sih. Kebanyakan selalu buruk gitu ya. Kenapa itu? Bisa dijelaskan nggak? Menurut Anda gitu gimana? Karena ketika kita sebelum menjadi mantan itu pasti ada suatu hal yang lebih manis. Bener. Oke, benar. Tapi ketika kita terjadi keburukan, sesuatu yang pahit, nah disitulah terjadi yang namanya mantan. Di saat sudah menjadi mantan, ketika kita tetap kontak, ujung-ujungnya tetap yang dibahas selalu keburukan biasanya. Selalu keburukannya. Hal-hal yang karena meninggalkan kenangan pahit itu ya. Luka. Oke, luka gitu. Mungkin Anda sudah pernah terluka ya kayaknya. Dari raut wajah mungkin sudah berapa kali Anda kena luka itu? Sudah sering, tapi saya hari ini sudah mencoba mengikhlaskan gitu mungkin dan juga melupakan. Kan kembali seperti yang tadi, perlu dilupakan. Memang yang namanya mantan itu perlu dilupakan. Tapi biasanya gini, kalau misalkan seseorang nggak bisa kayak gitu. Kalau misalkan Mas Bro ini kalau misalkan Mas Bro ini bilang mantan perlu diingat. Oke. Mungkin tergantung sisinya. Entah itu si Mas Bro yang diputuskan atau bagaimana, kita nggak tahu. Oke. Ini sangat menyindir untuk Mas Bro. Sangat amat. Atau masih ada rasa-rasa sayang, masih ada kenangan-kenangan manis. Kenangan emang ada, cuman buat pelajaran aja gitu. Silakan diceritakan Mas Bro. Mungkin Anda juga punya kenangan buruk atau kalau itu kenangan tadi manis. Topiknya kan itu ya. Apa tetap kontak dengan mantan tidak selalu buruk gitu. Iya. Apakah benar itu? Benar. Sangat benar. Nggak selalu buruk. Meskipun cuman ini menarik ini. 40% mungkin. 40%. Dari mana Anda bisa meriset hal-hal seperti itu? Saya tanya. 40%. Saya melakukan 40% ini apa? 40% ini apa?
kebaikannya. Nggak selalu Tapi buruk. kan terlalu banyak yang keburukan, 60%. Ya cuman kan nggak harus semua buruk tuh. Kita perlu timbangan. Timbangan. Wah, timbangan. Tim kreatif timbangan, tim kreatif. Punya nggak? Timbangan. Hah? Nggak punya. Nggak punya. Ah. Nggak punya segala ini. Kontot. Maaf, saya menyebutkan Ini kata 60%, ini 60%, ini 40%. Nah, tetap kalah. Jadi terlalu banyak keburukan. Bener banget, enggak. bener tetap Nggak bisa, kalah. Mix nggak saya bisa. nanti rusak ini, woi. Nggak bisa gitu. Meskipun ada keburukan, ada kebaikan. Tapi terlalu banyak keburukan. Tapi nggak harus di anjing, nggak harus diberitahu keburukannya gitu. Oke. Tetap kontak nggak apa-apa. anjing. Yang- Saling tukar cerita mungkin sama pacar yang baru. Itu yang 40%. Iya. Udah. Gua Dua- nggak sakit hati. Kalau dua gitu. orang ini tetap debat masalah apakah kontak dengan mantan itu buruk atau tidak, nggak ada habisnya mungkin ya. Kita ganti topik aja, mungkin membicarakan mantan kekasih bisa lebih mendekatkan Anda dengan pasangan baru. Gimana menurut Anda? Contoh gitu, curhat ke mantan gitu tentang kekasih barunya gitu. Apakah itu penting atau apa bisa menjadi solusi terbaik buat mencari pasangan baru gitu mungkin dari Mas Bro bisa dibahas itu apa? agak gimana ya, saya udah ngerasain nggak apa-apa sih. balik lagi ke yang awal tadi ya, Oke. kan agak sama gitu. Enggak, kita ambil yang ketiga. Kontaknya kan, Iya. tetap kontak kan, cerita ke mantan masalah kekasih barunya gitu, nggak apa-apa. Nggak Kalau apa-apa gitu gua ya? mah nggak apa-apa, Gak apa-apa gitu nggak ya. apa-apa meskipun agak Apakah dikit-dikit ada nggak apa-apa. nanti ada indikasi kalau mantan itu cemburu gitu kalau mantannya punya pacar baru gitu mungkin Wow ya, pasti itu Pasti ya itu. pasti gak mungkin mantan nggak mungkin. nggak sakit hati lihat Ah. mantannya punya pacar baru gitu ya. Iya, Wak. Apalagi kalau kita yang diputusin gitu ya. Oke. Cuman gimana ya? Tapi nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa. Tapi menurutku salah ini. Kenapa bisa salah? Ini salah. Kenapa ini bisa salah, ini salah? salah. Kan ini baik gitu membicarakan Tapi ketika ke mantan gitu. kita membicarakan ke mantan bahwa kita memiliki kekasih baru, Oke. yang ada hanya mantan merasa tersakiti. Disitulah timbul rasa seseorang sebagai laki-laki atau perempuan itu bisa dilihat bahwa si mantan ini sepertinya masih tidak terima dengan masa lalunya. Oh jadi masih ada indikasi kalau Nah. mantan itu masih gak terima gitu. Nah, Ngapain? jadi seperti dia membuat cerita atau meskipun ini asli dia memiliki kekasih baru, dia merasa tersakiti. Bener gak menurut Mas Bro? Kalau itunya bener sih, cuman Bener gak? Bener apa gak kamu? Tapi kan salah ini, Bener apa gak? nggak boleh kan? Bener apa gak? seharusnya nggak apa-apa sih. Gak apa-apa. Kan lihat- yang satu gak kan apa-apa, lihat yang satu mantannya. gak mau. Kalau mantannya masih care gitu ya gak apa-apa cerita. Wah. Kayak gua gini, meskipun agak sakit. Tapi it's okay. Udah beberapa tahun Udah, jadi itu. aman lah. Kalau mau menceritain masa lalu mungkin jangan di sini lah ya. Mungkin sharing-sharing sama yang lain gitu, tapi jangan sama ini. Tapi untuk Iya. Mas nanti saling debat lagi. untuk Kayak Mas sekarang. Bro-nya tetap sharing ke mantan. Oke. Oh, iya. Tetap sharing ke Tetap Biarkan mereka sharing. tersakiti. Tapi kalau Anda tidak mau Saya ya. menjaga hati Menjaga para hati. mantan. Apa ini? Anjing lu semua. Oke. Kita tutup hari ini saling bantah. Silakan like, komen, dan subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka ya saya pergi dari sini.